Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdullah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah kita mencoba untuk melanjutkan pembahasan tentang niat puasa Ramadan yang pembahasannya sudah kita awali pada hari kemarin, di mana kita sampai pada salah satu syarat daripada niat, yaitu sebagaimana yang sudah kita bahas hari semalam, yang salah satu syarat dari niat adalah tabyid, yaitu iqa'un niyah lailan. Niat harus diucapkan pada malam hari, dan sudah kita bahas durasi malam itu bagaimana, berapa lama, kapan saja, kita sudah bahas semalam. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat kedua daripada niat. Apa itu? Sebagaimana yang tampak pada buku ini di layar Anda masing-masing, saya coba bacakan, lalu saya akan terangkan sekaligus, jadi tidak saya terjemahkan satu-satu biar menghemat waktu. Wa ta'yinu limanwiyin fil faradi. Jadi yang kedua adalah ta'yin. Syarat daripada niat itu ta'yin, niat menentukan. Niat menentukan atau menjelaskan. Maksudnya bagaimana? Kita baca dulu. Ta'yinu limanwiyin fil fardi karamadona au nadhrin au kafaratin bi an yanwa kulla lailatin annahu shaimun ghadan an ramadana awin nadhri awil kafarati wa in lam yu'ayyin sababaha falau nawas sauma an faradihi au fardi waqtihi lam yakfi. Disyaratkan di dalam puasa fardu yaitu ta'yin. Apa itu ta'yin? Menentukan. Misalnya ka Ramadan, seperti saya niat puasa Ramadan, ditentukan Ramadannya. Au nazarin atau nazar, au kafaratin atau kafarah, bi an yanwiya kulla lailatin annahu shaimun ghadan an ramadana awin nazri awil kafarati, yaitu dengan cara setiap malam kulla lailah, setiap malam berniat bahwa besok akan melakukan puasa Ramadan, atau besok akan melakukan puasa nazar, atau besok akan melakukan puasa kafarah, wa in lam yu'ayyin sababaha, sekalipun tidak menjelaskan atau menentukan sebab daripada kafarah itu. Seperti sebab kafarah ada puasa kafarah karena melanggar sumpah, kafaratu yamin kita kenal dalam istilah fikih, atau kafaratu dzihar dan lain sebagainya. Jadi at-ta'yin harus dalam niat ditentukan puasanya Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah, walaupun dalam kafarah tidak disebutkan sebabnya. Kemudian falau nawasauma an fardihi au faradi waqtihi lam yakfi. Jika seandainya seorang meniatkan puasa tapi dia tidak menentukan, tidak ta'yin fardunya fardu apa, karena puasa fardu kan ada macam-macam, ada puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah, dia tidak sebutkan puasanya puasa apa, fardu apa, au fardi waqtihi, atau dia tidak sebutkan fardu waktunya, apakah waktunya itu
misalnya puasa Ramadan yang kodok tahun 2019 kemarin, atau ataukah puasa Ramadan tahun sekarang ini. Jadi waktunya nggak dijelaskan. Lam yakfi, maka tidak cukup niat seperti itu. Artinya apa? Niatnya tidak sah. Jadi harus betul-betul ta'yin atau betul-betul dijelaskan fardunya fardu Ramadan atau apa, waktunya adaan atau kodoan. Adaan itu sekarang, atau kodoan puasa waktunya puasa kodok, seperti itu. Nah, kemudian na'am man alaihi qada'u ramadanaini au nadharin au kafaratin min jihatin mukhtalifah lam yustaratu ta'yin litihadil jinsi. Naam, iya, atau memang demikian. Namun jika seorang mempunyai tanggungan kodok, man alaihi kodok, seorang mempunyai tanggungan kodok Ramadanaini, dua Ramadan, misalnya dia punya kodok puasa Ramadan tahun 2018 dan 2019 misalnya, au nazarin atau nazar, au kafaratin atau kafarah, maka ta'yin tidak disyaratkan. Lam yustaratu ta'yin, lam yustaratu ta'yin, tidak disyaratkan ta'yin di situ. Litihadil jinsi, karena jenis puasanya itu sama. Apa jenis puasa sama? Ramadan, nazar, kafaroh itu adalah puasa wajib, jadi tidak perlu disebutkan. Jika seandainya dua Ramadan atau nazar atau kafaroh, walaupun dengan bermacam-macam sebabnya, maka tidak perlu ta'yin di sini. Tidak perlu ta'yin di sini. Cukup menyebutkan bahwa saya niat puasa. Kalau nazar ya nazar, Ramadan ya Ramadan, kafaroh untuk menutupi Ramadan yang dua Ramadan yang dia tinggal, atau nazar atau kafaroh tadi. Selanjutnya, wahturiza bistiratit tabyid fil fardi anin nafli fatasihhu fihi walau muaqqatan an-niyatu qabla zawali lil khabaris sahih. Dikecualikan, wahturiza, dikecualikan dari syarat tabyid, artinya tidak perlu tabyid dalam jika puasa itu adalah puasa sunnah, jika puasa itu puasa nafil, maka puasa sunnah tidak perlu ada tabyid. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, puasa sunnah tidak perlu dilakukan niatnya pada malam hari, bisa saja pada siang hari. Fatasihu fihi walau muaqqatan an-niyah, maka karena itu puasa sunnah sekalipun yang ditentukan waktunya muaqqatan, sunnah yang waktunya ditentukan seperti sunnah Senin atau Kamis, tetap niatnya dilakukan qabla zawal, ke sebelum tenggelamnya matahari boleh saja, lil khabar as-sahih, karena ada hadis yang sahih dalam hal ini. Saya seperti yang kemarin dijelaskan, jam 1 siang misalnya, dari subuh sampai jam 1 siang saya belum makan, belum minum apa-apa, tanggung, akhirnya ya udahlah saya niat puasa saja, boleh seperti itu. Sebagaimana ada hadis sahih, kita lihat di keterangan hadis sahihnya, qauluhu lil khabari sahih
Huwa marwahu Daruqutni an Aisyah, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, dakhala alayya Rasulullah, eh, masuk ke rumah saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari, faqala, berkata Rasulullah, hal indakum syai', ada lauk atau tidak di rumah ini? Kata Rasul bertanya, hal indakum syai', ada lauk atau tidak di rumah ini? Qultu, aku katakan, kata Aisyah, la, tidak ada wahai Rasul. Qala, maka Rasul pun menjawab, berkata, fa inni izan asumu, maka kalau tidak ada lauk ya sudah, aku puasa saja, kata Rasul. Qalat, dan berkata juga Aisyah di riwayat yang lain, wa dakhala alayya yauman akhar, dan pada hari yang lain Rasulullah datang lagi ke rumah saya. Faqala, dan beliau berkata, a'indakum syai', ada lauk enggak di sini? Qultu na'am, maka saya bilang, ada Rasul, ada lauk. Qala izan aftur, oh kalau ada lauk ya udah, berarti saya batalkan aja lah puasanya, artinya puasa sunnah. Jadi puasa sunnah tidak perlu tabyid di dalam niatnya. Wa bita'yin fihi an-naflu aidon fayasihu walau muaqqatan biniyatin mutlaqatin kama i'tamadahu ghairu wahidin. Wabita'yin, dan pada puasa sunnah juga, wabita'yin fihi nafl aidon, dan di dalam puasa sunnah juga tidak perlu ada ta'yin, tidak perlu dijelaskan puasa sunnah, ya. Dengan adanya syarat ta'yin pada puasa fardu, maka pada puasa sunnah tidak perlu ada ta'yin. Karena itu puasa sunnah, meskipun puasa sunnahnya muaqqatan, ada waktunya, misalnya Senin atau sunnah Kamis, adalah sah niatnya tanpa ta'yin, sebagaimana i'tamadahu ghairu wahidin, sebagaimana yang diyakini oleh lebih dari satu orang ulama. Artinya kebanyakan ulama menyepakati hal ini, bahwa tidak perlu ada ta'yin di dalam puasa sunnah. Baik, saya kira udah jelas masalah itu. Kita lanjutkan. Na'am, bahasa anil majmu' istirat ta'yin fir rawatibi ka'arafata wa ma ma'ahu fala yahsulu ghairuha ma'ahu wa innawa bal muqtadul qiyas kama qala Asnawi inna niyatahuma mubtilatun kama launa wa dhukhra wa sunnatahu aw sunnatadz dhukhri wa sunnatal asr. Naam, memang, tapi bahasa fil majmu', majmu' itu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Al-Majmu' membahas syarat ta'yin dalam puasa rawatib, misalnya hari Arafah dan mama'aha, dan hari yang puasa yang bergandengan dengan puasa Arafah. Maka puasa qada, nazar atau kafarat tidak bisa berhasil, tidak sah, artinya la yahsulu, tidak berhasil atau tidak sah, jika dilakukan bersama dengan puasa rawatib.
sekalipun telah diniatkan. Maksudnya dari ini adalah bahwa tidak boleh ada niat satu niat puasa untuk melakukan dua niat puasa. Jadi satu niat dipakai untuk dua puasa tidak boleh. Saya niat misalnya gini, hari ini hari Senin, lalu hari ini juga hari Arafah. Nah, jadi mau puasa yang mana? Mau Seninkah atau Arafahkah? Nah, jadi tidak bisa digabungkan. Kalau Arafah ya Arafah saja. Kalau Senin karena kebetulan hari Senin ya Senin saja, seperti itu. Apalagi kalau puasanya puasa qada yang fardu. Ya, puasa qada yang fardu. Wah, tidak boleh itu digabungkan antara qada yang fardu dengan puasa yang sunnah. Maksudnya seperti itu. Kama qala al-Asnawi, sebagaimana yang dikatakan atau dijelaskan oleh Imam Asnawi, bahwa niat sekaligus dua puasa seperti masalah yang kita sebut di atas ini adalah puasa yang mubtilah, niatnya itu mubtilah, tidak boleh niat seperti itu. Sebagaimana ini berlaku pada laun nawad zuhra, kalau sebagaimana kalau orang sholat zuhur, wa sunnatahu, tapi niatnya sekaligus sholat sunat zuhur, ya nggak bisa sholat zuhur saja, sunnah zuhur ya sunnah zuhur saja, au sunat zuhur, atau ada orang sholat sunnah zuhur wa sunat asar, juga niat sekaligus niat sholat sunnah asar, tidak bisa. Ya terus satu-satu lah, sholat zuhur dulu, setelah sholat zuhur niat sunnahnya pada saat mau sholat sunnah, seperti itu. Jadi tidak bisa digabungkan. Jadi dalam ibadah puasa, jika harinya bertepatan, misalnya Arafah sama Senin, hari Senin, maka kita pilih mau puasa Senin atau puasa Arafah. Tidak boleh digabungkan, apalagi kalau menggabungkan puasa fardu dengan puasa sunnah, tidak boleh sama sekali seperti itu. Dikiaskan dengan orang sholat zuhur dengan sholat sunnah, niatnya tidak boleh disatukan, harus berpisah. Selanjutnya, fa'aqallun niyah al-mujzi'ah, bagaimana sih niat yang simple atau niat yang sederhana? Niat yang sederhana bunyinya begini: nawaitu sauma ramadana walau bidunil faradi alal mu'tamad kama sahhahu fil majmu' tabi'an lil aktsarin li'anna sauma ramadana minal baligh la yaqa'u illa fardhan wa muqtadul kalamir rawdah wal manhaj wujubuhu au bila godin kama qala saikhoni li anna lafdul god istaharu fi kalamihim fi tafsirit ta'yin. Nah, ini panjang nih, saya jelaskan saja. Niat minimal dalam puasa adalah nawaitu sauma godin. Nawaitu sauma godin, aku berniat puasa, nawaitu sauma ramadana, nawaitu sauma ramadana, minimal niat itu nawaitu sauma ramadana, saya niat puasa Ramadan. Sekalipun walau bidunil fardi, sekalipun tanpa menyebutkan kata fardunya. Alal mu'tamad ini berdasarkan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipercaya atau pendapat yang paling kuat, sebagaimana yang telah diakui fil majmu' oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Majmu', tabi'an yang mengikuti pendapat kebanyakan para ulama. Nah, jadi Imam Nawawi dan dengan mengikuti kebanyakan pendapat ulama juga mengatakan demikian. Walaupun kita menyebutnya nawaitu meniatnya nawaitu sama Ramadana, tidak menyebutkan kata fardu, itu tidak masalah, artinya boleh. Kenapa demikian? Li'anna sauma Ramadan, karena puasa Ramadan yang dilakukan oleh orang balik,
oleh orang balik layak kau ila fardun, ya pastinya adalah puasa yang fardu. Orang balik kalau dalam puasa Ramadan ya jelas puasanya puasa fardu Ramadan, jadi tidak perlu dijelaskan lagi karena keadaan dan kenyataan sudah menjelaskan bagi orang balik gitu loh. Wa muqtada kalamir raudhah wal manhaj, dan kesimpulan pembicaraan kitab Raudhah dan kitab Al-Minhaj menyebutkan fardu itu adalah wajib. Nah, sedangkan di dalam kitab Raudhah dan kitab Minhaj wujubuhu. Nah, ini berlainan. Kalau kitab Raudhah sama Minhaj mengatakan wajib melafatkan wujubuhu, wajib melafatkan kata fardu. Tidak cukup hanya Ramadan saja. Ya, jadi dua. Tapi kebanyakan ulama menyebutkan tidak perlu kata fardu. Yang menyebutkan perlu kata fardu hanya di dua kitab, yaitu kitab Raudhah dan kitab Minhaj. Au bila godin, atau tanpa kata godin, tanpa kata besok. Tanpa begitu juga niat telah mencukupi atau niat sudah sah walaupun tanpa menyebutkan kata god, tanpa menyebutkan kata besok hari. Ya, kama qala saikhoni, seperti yang disebut oleh dua orang guru kita, ya, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Maksudnya li'anna lafdal god, karena lafad besok itu istahara fi kalamihim fi tafsir ta'yin, sudah populer, sudah masyhur dalam pembicaraan ulama di dalam mentafsiri hal yang bersifatnya ta'yin tadi. Ya, jadi godin tidak perlu di god atau kata besok tidak perlu disebutkan. Jadi minimalnya niat itu adalah nawaitu shauma Ramadan. Sudah. Itu tidak perlu kata fardunya, tidak perlu. Terus godnya atau godinnya tidak perlu. Sudah cukup dengan niat seperti itu. Selanjutnya wa huwa fil haqiqah laisa min haddit ta'yin fala yajibu ta'arrud lahu bi khususihi bal yakfi dukhulahu fi sawbi sahrin manwi li husulit ta'yin hina izin, lakin qadiyatu kalami saikhina kal mazjid wujubuhu. Nah, di sini ada penjelasan lagi bahwa pada hakikatnya wa huwa fil haqiqah, pada hakikatnya penyebutan God, penyebutan besok hari itu bukanlah termasuk batas daripada ta'yin. Karena itu fala yajibu, maka tidak wajib dijelaskan at-ta'arrudu, dijelaskan lahu bi khususihi, tidak wajib dijelaskan secara khusus, tetapi bal yakfi, tetapi justru telah tercakup maknanya dalam niat puasa. Ya, sudah cukup maknanya, udah diketahui lah niatnya itu dalam puasa, di mana penyebutan bulan sudah ada, ya. Bal yakfi dukhulahu fi shaubis sahril manwi li husulit ta'yin. Tidak perlu kata godin karena memang sudah ada jelas kata Ramadannya di situ, ya. Lakin akan tetapi qadiyatu kalami saikhina, kesimpulan pembicaraan guru kita kal
kalau musjad seperti perkataannya Imam Musjad bahwa menyebutkan besok hari adalah wajib. Artinya apa? Bahwa menyebutkan kata besok hari itu kebanyakan ulama mengatakan tidak perlu disebutkan karena sudah jelas ini Ramadannya, sudah jelas Ramadannya, dan yang menyatakan bahwa itu wajib hanya beberapa orang saja, seperti contohnya Imam Musjad yang mengatakan itu wajib. Oleh karena itu kita bisa simpulkan untuk minimal niat puasa adalah nawaitu shoma Ramadan, tanpa menyebutkan esok hari, tanpa menyebutkan fardu Ramadannya. Wa akmaluha, adapun niat yang lengkap, ainiyah, wa akmaluha ainiyah, nawaitu shoma godin an adai fardi Ramadana bil jarri li idofatihi lima ba'dahu hazihis sanati lillahi ta'ala. Nah, yang lengkapnya niat itu adalah sebagaimana yang kita dengar di TV atau yang selama ini kita lakukan. Nawaitu shoma godin an adai fardi sahri Ramadana hazihis sanati lillahi ta'ala. Lisihhatin niyah hina izin ittifaqon, karena secara sepakat bahwa niat seperti ini adalah niat yang sah. Wa bahasa Azra'i annahu law kana alaihi mislul ada ka qada'i Ramadan qablahu lazimahu ta'arrud lil ada aw ta'yin as-sanah. Ada lagi dibahas oleh Imam Azra'i bahwa jika seseorang masih mempunyai hutang puasa, ya, laukana alaihi mislu ada ka qada'i Ramadan, misalnya ada hutang puasa seperti misalnya qada puasa Ramadan sebelumnya, ya, lazimahu, maka hukumnya wajib menjelaskan niat puasa itu dengan menyebutkan tahun yang mana ta'yinus sanah, ya, menyebutkan ta'yin sanah, menyebutkan tahun berapa puasa kodok, tahun berapa. Nah, kalau misalnya si A punya hutang puasa Ramadan tahun 2017, sekarang tahun 2020, lalu tahun 2018 juga punya punya hutang puasa, maka harus disebutkan yang mana, yang 2017 kah atau 2018 kah. Jadi niat seperti itu. Ini sampai di sini adalah akhir daripada pembahasan tentang niat. Wa yuftiru amidun. Nah, ini besok kita akan bahas wa yuftiru amidun, hal yang bersifat tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ini besok kita akan lanjutkan pembahasannya. Semoga pembahasan tentang niat ini bisa dimafhumi, bahwa kita harus betul-betul paham di dalam niat itu ada tabyid, ada ta'yin, bagaimana tabyid, bagaimana ta'yin, kemudian bagaimana niat yang minimal, dan bagaimana niat yang lengkap, ya, akmaluha ainiyah, lengkapnya niat itu bagaimana. Kalau yang minimal, ya, nawaitu shoma Ramadan, tidak perlu kata godin, tidak perlu kata fardu. Yang lengkapnya nawaitu shoma godin an ada fardi Ramadana
hazihi sanati lillahi ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.